Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, Ka'bah adalah sebuah bangunan suci di jantung kota Makkah yang menjadi arah kiblatnya seluruh umat Islam di dunia. Bangunan sederhana berbentuk kubus ini menyimpan sejarah panjang sejak ribuan tahun lalu. Dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam hingga masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah menjadi saksi perjalanan tauhid, perjuangan dan pengorbanan para nabi dan rasul Allah. Sahabat Islam tentu banyak yang bertanya-tanya, bagaimana sejarah awal berdirinya Ka'bah Baitullah ini? Siapa yang pertama kali membangunnya? Dan untuk apa Ka'bah ini dibangun? Serta, apa kelebihan kotak berwarna hitam tersebut sehingga membuat seluruh umat Islam ingin menziarahinya? Dalam video kali ini, kita akan mengungkapkan sejarah awal pembangunan Ka'bah Baitullah hingga bentuknya seperti sekarang ini. Simak video ini sampai selesai, jangan di-skip biar tidak salah pengertian. Like dan subscribe channel ini sebagai dukungan dari sahabat Islam sekalian, supaya channel ini semakin dikenal oleh banyak umat Islam dan insya Allah bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita tentang Islam. Sahabat Islam, menurut para ulama, Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah melalui malaikatnya Jibril alaihissalam. Setelah Nabi Adam, Allah turunkan dari surga ke bumi, Nabi Adam diperintahkan mendirikan sebuah bangunan di tempat yang telah ditentukan oleh Allah, tepat di bawah Baitul Ma'mur, rumah ibadah para malaikat di langit ketujuh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 96. Yang artinya, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibaka, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Namun seiring berjalannya waktu, bangunan itu rusak akibat banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ka'bah pun lenyap dan hanya tersisa pondasinya saja. Hingga akhirnya Allah memilih seorang Nabi Agung yang mendapat gelar Khalilullah untuk membangunnya kembali Ka'bah Baitullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sekitar 4.000 tahun lalu, Nabi Ibrahim datang ke Lembah Baka bersama istrinya Hajar dan putra kecilnya Ismail. Waktu itu Makkah hanyalah lembah dengan bebatuan tandus tanpa tumbuhan. Atas perintah Allah, Ibrahim meninggalkan mereka di sana. Dengan mukjizat dari Allah, mata air Zam-Zam memancar dari bawah kaki kecil Ismail dan menjadi sumber kehidupan di sana, hingga kawasan itu didatangi banyak kabilah. Beberapa tahun kemudian, ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun kembali Ka'bah di tempat semula. Bersama Nabi Ismail, beliau mengangkat dan meninggikan kembali pondasi Ka'bah dengan menyusun batu demi batu. Peristiwa ini Allah abadikan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui.'" Setelah selesai mendirikan kembali Ka'bah, Nabi Ibrahim merasa ada sesuatu yang kurang di Ka'bah, sehingga beliau menyuruh Nabi Ismail alaihissalam untuk mencari suatu benda yang kurang tersebut untuk diletakkan di Ka'bah. Nabi Ismail adalah anak yang taat kepada orang tuanya. Tanpa membantah dan bertanya, beliau langsung mencari benda yang diinginkan oleh ayahnya tersebut. Sedangkan beliau tidak mengetahui benda seperti apa yang dimaksud oleh ayahnya itu. Saat itulah malaikat Jibril datang dengan membawa sebuah batu mulia dari surga, yaitu batu yang berwarna putih dan bercahaya, lalu diserahkan kepada Nabi Ismail. Dan kemudian Nabi Ismail menyerahkan batu putih bercahaya tersebut kepada Nabi Ibrahim, dan kemudian beliau meletakkan batu putih bercahaya itu di salah satu sudut Ka'bah, yang mana batu putih bercahaya tersebut saat ini dikenal sebagai Hajar Aswad. Dengan demikian berdirilah kembali Ka'bah Baitullah yang menjadi pusat ibadah tauhid. Sejak saat itulah ibadah tawaf dan haji mulai disyariatkan hingga sampai kepada Rasulullah dan kita umatnya, dan bahkan hingga menjelang kiamat nanti. Seiring berjalannya waktu, Ka'bah beberapa kali mengalami renovasi. Bangunan yang awalnya sederhana tanpa atap itu kemudian dijaga dan dipelihara oleh kabilah-kabilah Arab.
Namun sayang, lama-kelamaan kemurnian ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mulai tercemar. Ka'bah yang seharusnya menjadi rumah Allah justru dipenuhi ratusan berhala yang disembah bangsa Quraisy dan bangsa Arab Jahiliyah. Sekitar tahun 605 Masehi, saat Rasulullah Muhammad SAW berumur 35 tahun, banjir besar melanda Makkah dan merusak sebagian Ka'bah. Kaum Quraisy sepakat untuk merenovasinya. Ketika sampai pada peletakan Hajar Aswad, timbul perselisihan antar kabilah. Hampir saja terjadi perang besar, hingga akhirnya Nabi Muhammad tampil sebagai penengah. Dengan kebijaksanaan beliau, batu itu diletakkan di atas kain, lalu tiap pemimpin kabilah memegang ujung kain tersebut. Rasulullah sendiri yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Peristiwa ini semakin mengangkat kehormatan beliau di mata masyarakat Quraisy. Namun beberapa tahun kemudian setelah beliau diangkat menjadi Rasul dan mulai berdakwah untuk meluruskan kembali ajaran Tauhid di kota Makkah. Singkat cerita, Rasulullah pun diusir dari kota Mekkah. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah dan terjadi beberapa kali peperangan dengan musyrikin Quraisy dan akhirnya sampai pada pembebasan kota Makkah dari musyrikin tersebut. Rasulullah dan para sahabat masuk ke Masjidil Haram pada tahun 8 Hijriah. Beliau menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar dan di dalam Ka'bah, seraya membaca Al-Quran Surat Al-Isra ayat 81 yang artinya, "Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap, sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap." Sejak saat itu Ka'bah kembali menjadi pusat ibadah yang murni hanya untuk Allah semata. Sepanjang sejarah Islam, Ka'bah beberapa kali diperbaiki karena banjir atau kerusakan. Pada tahun 683 Masehi, pasukan Yazid bin Muawiyah menyerang Makkah hingga Ka'bah terbakar. Kemudian pada tahun 1629 Masehi, banjir besar merobohkan sebagian dinding Ka'bah, lalu Sultan Murad Nemaif dari Turki Utsmani merenovasinya. Bangunan Ka'bah yang kita lihat hari ini sebagian besar adalah hasil renovasi tersebut, meskipun beberapa bagian, termasuk pondasi, masih berasal dari masa Nabi Ibrahim. Sahabat Islam, Ka'bah bukan sekadar bangunan batu bersusun seperti kubus. Ia adalah simbol tauhid. Letaknya sejajar dengan Baitul Makmur, tempat tawaf dan ibadah para malaikat di langit ketujuh. Sedangkan Ka'bah adalah tempat tawaf dan ibadah bagi umat manusia di bumi dan lambang persatuan seluruh umat Islam. Dari setiap sudut dunia, jutaan Muslim menghadap ke Ka'bah dalam sholat mereka, menegaskan bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Inilah sejarah panjang Ka'bah, rumah Allah, pusat ibadah, dan saksi bisu perjalanan umat manusia menuju tauhid. Semoga kisah ini semakin meneguhkan iman kita dan menumbuhkan rasa rindu kita untuk menziarahi Baitullah di Tanah Suci, insya Allah. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.